Halo, kamu pasti pernah lihat tikus, ya kan? Entah itu lagi nyelonong di dapur pas malam-malam, sembunyi di pojok gudang, atau mungkin cuma lihat gambarnya doang di buku pelajaran atau kartun kayak Tom dan Jerry. Tapi ngomong-ngomong soal tikus, kamu pernah nggak sih kepikiran kalau makhluk kecil ini ternyata punya kemampuan yang bisa dibilang di luar dugaan banget? Iya, serius. Jangan salah. Walaupun bentuknya kecil, wajahnya mungkin gak seimut kelinci, dan keberadaannya sering dianggap nyebelin. Tapi tikus itu punya skill yang bikin kita mikir, hah? Masa sih? Bisa gitu? Coba deh bayangin. Tikus itu bisa lompat dari ketinggian 2 meter dan tetap mendarat mulus kayak atlet parkour profesional. Badannya yang lentur banget itu bikin mereka bisa mendarat tanpa terluka. Beneran kayak ninja kecil. Kita sebagai manusia aja, kalau jatuh dari tempat tidur setinggi 50 cm, bisa langsung meringis sambil pegang pinggang. Nah, ini tikus. Lompat dari ketinggian segituan. Masih bisa lanjut lari kayak nggak ada apa-apa. Ajaib nggak tuh? Bukan cuman itu. Tikus juga punya kemampuan luar biasa dalam menyelinap. Kamu mungkin pernah dengar cerita atau bahkan ngalamin sendiri, tiba-tiba ada makanan yang hilang atau bekas gigitan kecil dibungkus mie instan. Padahal pintu dan jendela udah ditutup semua. Nah loh, kok bisa? Ternyata tikus itu bisa masuk lewat lubang sekecil koin 1000 perak. Gila, kan nggak masuk akal secara logika manusia. Tapi tikus punya tulang rusuk yang sangat fleksibel. Jadi selama kepalanya bisa masuk ke suatu lubang, badannya bisa ngikutin. Mereka kayak liquid gitu, bentuknya padat. Tapi bisa menyelinap, masuk ke tempat-tempat sempit, seolah-olah nggak punya tulang. Kebayangkan kenapa mereka sering tiba-tiba muncul entah dari mana? Dan nih, yang bakal bikin kamu makin geleng-geleng kepala. Tikus itu ternyata perenang ulung. Nggak percaya? Tapi ini fakta. Beberapa jenis tikus bisa berenang selama lebih dari 3 hari, tanpa berhenti. Bukan 3 menit ya, tapi 3 hari. Bahkan, ada penelitian yang nunjukin kalau tikus bisa berenang sejauh 1 kilometer tanpa istirahat. Sekarang, coba kamu bayangin, kita sebagai manusia aja. Kalau disuruh berenang sejam non-stop, udah ngos-ngosan kayak habis lomba maraton. Tapi tikus, santai aja. Mereka bisa bertahan ngambang dan ngedayung di air selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Seolah-olah itu hal biasa buat mereka. Makanya, nggak heran kalau kadang tikus bisa muncul dari lubang WC. Serem sih, tapi itu menunjukkan betapa kuatnya daya tahan tubuh mereka. Fakta lainnya yang nggak kalah mengejutkan, tikus itu tahan terhadap banyak racun. Ini juga alasan kenapa kadang racun tikus biasa nggak selalu mempan. Tubuh mereka punya sistem kekebalan yang luar biasa. Beberapa tikus liar bahkan udah kebal terhadap jenis-jenis racun tertentu karena udah terbiasa selama hidupnya. Mereka bisa belajar dari pengalaman. Jadi misalnya nih, mereka pernah makan sesuatu yang bikin mual atau bikin mereka sakit, mereka bakal inget dan gak akan pernah makan itu lagi. Bisa dibilang mereka punya memori yang kuat buat hal-hal yang bikin mereka trauma. Bukan cuma secara fisik, tapi tikus juga punya insting bertahan hidup yang luar biasa. Mereka bisa beradaptasi dengan sangat cepat tergantung lingkungannya. Misalnya, kalau mereka tinggal di kota, mereka bisa jadi lebih urban, ngerti kapan manusia lagi tidur, ngerti gimana cara buka bungkus makanan, bahkan bisa tahu kapan waktu yang aman buat keluar dari sarang. Lucunya, mereka juga paham soal jadwal. Beberapa peneliti pernah naruh makanan di waktu yang sama tiap hari, dan tikus-tikus itu lama-lama datang sesuai jadwal itu. Kayak alarm biologis mereka jalan gitu. Canggih. Ya, terus, kamu pernah mikir kenapa tikus itu sulit banget ditangkap? Jawabannya, karena mereka cerdas dan sangat hati-hati. Mereka nggak akan langsung nyamperin makanan yang baru diletakkan. Biasanya mereka bakal nyoba sedikit, terus kabur. Kalau nggak ada efek negatif dalam beberapa jam, baru mereka balik lagi dan makan dengan lebih banyak. Ini disebut neofobia atau rasa takut terhadap hal baru. Dan ini salah satu trik bertahan hidup mereka. Tikus juga sangat sosial. Mereka hidup berkelompok dan saling membantu. Kalau salah satu dari mereka nemuin makanan, biasanya yang lain bakal ikut datang. Tapi yang unik, mereka juga bisa saling ngingetin kalau ada bahaya. Lewat suara-suara kecil, bahasa tubuh,
Dan bahkan aroma feromon, mereka bisa ngobrol satu sama lain. Jadi, jangan anggap mereka cuma hewan kecil tanpa perasaan. Mereka punya komunitas yang kuat dan rasa kebersamaan yang tinggi. Mungkin sekarang kamu mulai mikir, wah, ternyata tikus sepintar dan sekuat itu ya. Iya. Dan itu belum semuanya. Tikus juga dikenal sebagai salah satu hewan paling gigih. Mereka bisa menggigit apapun. Gigi mereka terus tumbuh seumur hidup. Jadi mereka harus selalu mengasahnya dengan cara menggigit benda keras. Makanya jangan heran kalau kamu nemuin kabel rusak, kardus sobek, atau bahkan kayu berlubang gara-gara tikus. Itu bukan karena mereka iseng, tapi karena gigi mereka memang harus dipakai terus. Biar nggak tumbuh terlalu panjang. Kalau gigi mereka tumbuh terlalu panjang dan nggak diasah, mereka bisa kesulitan makan. Jadi menggigit itu kebutuhan dasar buat mereka, bukan hobi. Oh iya, ngomongin soal gigi. Kamu tahu nggak, gigi tikus itu salah satu yang paling kuat di dunia hewan. Mereka bisa menggigit bahan-bahan keras seperti plastik, aluminium, bahkan semen ringan. Ada kasus nyata di mana tikus bisa ngerobek tutup tempat sampah, logam cuma buat nyari makanan. Itu menunjukkan kalau rahang dan gigi mereka punya kekuatan luar biasa. Bayangin, makhluk sekecil itu bisa ngalahin bahan bangunan demi bertahan hidup. Keren sih, tapi sekaligus nyebelin kalau mereka udah masuk rumah kita. Ya kan? Fakta menarik lainnya, tikus punya indera penciuman yang tajam banget. Mereka bisa mencium bau makanan dari jarak jauh, bahkan dalam kondisi gelap. Ini juga salah satu alasan kenapa tikus bisa bertahan hidup di mana-mana. Dari pedesaan sampai perkotaan. Mereka bisa nyari makanan hanya dengan mengandalkan hidung mereka. Nggak cuma penciuman, tapi pendengaran mereka juga sangat sensitif. Mereka bisa dengar suara ultrasonik yang nggak bisa didengar manusia. Jadi, walaupun kamu ngerasa rumahmu sepi, bisa jadi mereka lagi ngobrol pakai frekuensi yang nggak bisa kamu dengar. Bahkan, beberapa alat pengusir tikus modern sekarang pakai gelombang suara ultrasonik buat ganggu mereka. Tapi masalahnya, tikus itu bisa beradaptasi. Dalam waktu tertentu, mereka bisa terbiasa dengan suara-suara itu, lalu cuek aja dan balik lagi ke tempat semula. Daya adaptasi mereka emang luar biasa banget. Tikus juga punya kecepatan gerak yang bikin manusia kaget. Kamu pasti pernah lihat tikus lari kan? Saking cepatnya, kadang mata kita sampai nggak sempat ngikutin arah larinya. Mereka bisa lari sampai kecepatan 13 km jam. Buat ukuran tubuh sekecil itu udah termasuk super cepat. Apalagi gerak mereka yang lincah, bikin mereka susah banget ditangkap. Uniknya lagi, tikus itu hewan yang sangat ingin tahu. Mereka suka menjelajahi lingkungan sekitar, mencoba rute baru, dan mencari celah buat masuk ke tempat yang belum mereka kenal. Tapi walaupun mereka suka penasaran, mereka tetap hati-hati. Nggak asal nyelonong tanpa perhitungan. Mereka akan periksa dulu, pastikan aman, baru deh mereka beraksi. Semua kemampuan itu dari lompat tinggi, berenang berhari-hari, gigi super tajam, sampai insting bertahan hidup yang luar biasa bikin tikus jadi salah satu hewan paling tangguh di bumi. Mereka udah hidup berdampingan dengan manusia sejak ribuan tahun lalu dan terus berkembang menyesuaikan zaman. Sekarang, coba pikir lagi. Tikus emang kecil, tapi mereka punya superpower yang bikin iri. Bisa menyelinap kayak ninja, lompat kayak atlet, berenang kayak perenang profesional, dan adaptasi kayak makhluk luar angkasa. Kita mungkin nganggap mereka hama, tapi sebenarnya mereka adalah contoh makhluk hidup yang tahu banget cara bertahan hidup di dunia yang keras ini. Dan jujur aja, makin kita tahu tentang mereka, makin kita sadar betapa kompleks dan pintarnya makhluk kecil ini. Tikus bukan sekadar pengganggu yang suka nyolong makanan. Mereka adalah makhluk yang punya strategi, kemampuan fisik yang mencengangkan, dan kecerdasan yang kadang bikin manusia ketar-ketir. Jadi, lain kali kalau kamu lihat tikus lari di pojok rumah, mungkin kamu akan melihat mereka dengan sudut pandang berbeda. Bukan cuma sebagai hama, tapi juga sebagai makhluk luar biasa dengan segudang kemampuan yang bikin kita bertanya-tanya. Apalagi sih yang bisa mereka lakuin? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang jarang banget dibahas. Bahkan, mungkin nggak banyak orang tahu. Tikus, si hewan kecil yang sering dibilang pengganggu, ternyata punya kehidupan yang jauh lebih rumit dan menarik dari yang kelihatan di permukaan. Mereka nggak cuma jago bertahan hidup, lincah, dan kuat, tapi juga punya dunia sosial yang terorganisir dan sistem komunikasi yang canggih banget. Kamu pasti pernah lihat tikus cuma diam,
terus tiba-tiba bergerak atau ciap-ciap pelan kan? Dari luar, kelihatan biasa aja. Bahkan mungkin gak kita anggap penting. Tapi ternyata, itu bukan cuma kebetulan. Tikus sebenarnya sedang ngobrol satu sama lain. Mereka berkomunikasi pakai suara ultrasonik, yaitu suara dengan frekuensi tinggi yang gak bisa didengar manusia. Jadi bisa jadi, saat kamu pikir mereka cuma diam-diam aja, mereka sebenarnya lagi saling tukar informasi, ngerumpi, atau bahkan ngasih peringatan tentang bahaya. Bayangin aja, mereka punya bahasa rahasia yang cuma dimengerti oleh sesama tikus. Dalam dunia tikus, suara ultrasonik ini bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Mulai dari panggilan sesama anggota kelompok, memperingatkan bahaya, sampai buat menarik perhatian lawan jenis. Jadi, komunikasi mereka itu bukan sembarangan. Ada sistem dan tujuannya masing-masing. Yang lebih keren lagi, bayi tikus bahkan bisa nangis pakai suara ultrasonik kalau mereka terpisah dari induknya. Dan si induk tikus akan langsung tahu, lalu nyari anaknya. Hubungan antara induk dan anak tikus itu ternyata juga erat banget. Mereka punya ikatan emosional yang kuat dan gak segan buat melindungi satu sama lain. Ini membuktikan bahwa walaupun mereka kecil, mereka punya empati dan kasih sayang antar sesama. Tikus juga pinter banget dalam mengingat. Otak mereka mungkin kecil secara ukuran, tapi fungsinya luar biasa. Mereka bisa menghafal jalan-jalan yang pernah mereka lewati. Jadi, misalnya mereka pernah menemukan jalur aman ke tempat makan, mereka akan hafal dan balik lewat jalan yang sama. Bahkan, kalau mereka pernah melihat atau merasakan bahaya di suatu rute, mereka akan otomatis menghindari jalur itu. Memori mereka sangat tajam, dan ini penting banget buat bertahan hidup di dunia yang penuh risiko. Kemampuan belajar dari pengalaman ini bikin tikus jadi hewan yang susah ditebak. Mereka bisa belajar dari kesalahan, bahkan dari pengalaman tikus lain. Misalnya, kalau ada tikus yang sakit setelah makan sesuatu, tikus lain yang mencium aroma dari makanan yang sama juga akan menghindarinya. Mereka saling belajar dari pengamatan. Jadi bisa dibilang, mereka itu hewan yang gak egois. Mereka saling berbagi informasi dan pengalaman, biar kelompoknya tetap aman. Tikus juga punya kemampuan mengenali aroma dengan sangat baik. Mereka bisa membedakan antara bau makanan, bau manusia, bahkan bau tikus lain. Lewat penciuman ini juga, mereka bisa saling mengenal identitas. Tikus dari kelompok yang sama akan saling kenal lewat bau. Dan kalau ada orang asing alias tikus dari kelompok lain masuk, mereka bisa langsung sadar. Jadi, semacam ada sistem keamanan alami di antara mereka. Yang menarik lagi, mereka bisa mengatur kehidupan sosial dalam kelompoknya. Dalam satu koloni, biasanya ada tikus dominan yang bertindak sebagai pemimpin. Dan yang lain punya posisi masing-masing. Mereka punya hierarki sosial, semacam struktur kepemimpinan kecil. Tikus jantan yang kuat biasanya mendominasi wilayah dan akses ke makanan atau betina. Tapi menariknya, kepemimpinan ini bisa berubah kalau ada jantan lain yang lebih kuat. Jadi ya, dunia tikus itu penuh kompetisi juga. Sama kayak dunia manusia. Walaupun ada sistem kompetisi, tikus tetap menjaga solidaritas mereka. Kalau salah satu dari mereka menemukan makanan, biasanya dia akan meninggalkan jejak atau memberi sinyal supaya yang lain bisa ikut menikmati. Ada rasa kebersamaan yang cukup tinggi. Ini alasan kenapa kadang kamu nemuin satu makanan di dapur udah habis separuh. Dan bukan cuma satu tikus yang makan. Kemungkinan besar, dia ngajak teman-temannya juga. Tikus juga pintar membaca situasi. Mereka bisa tahu kapan manusia lagi nggak ada, kapan lampu mati, atau kapan lingkungan cukup aman buat keluar dari persembunyian. Mereka kayak punya jadwal tersendiri. Kalau kamu perhatiin baik-baik, tikus-tikus itu sering muncul di jam-jam tertentu, biasanya malam hari saat suasana tenang. Ini bukan kebetulan. Mereka memang merancang pola aktivitas mereka berdasarkan kondisi sekitar. Dan yang lebih hebat lagi, mereka bisa berubah pola aktivitas kalau lingkungan berubah. Misalnya, kalau biasanya mereka keluar jam 10 malam, tapi tiba-tiba rumah jadi rame terus, mereka bisa ubah jadwal jadi tengah malam atau dini hari. Fleksibilitas ini bikin mereka selalu selangkah lebih maju. Ada lagi fakta unik soal tikus dan dunia rahasianya. Mereka ternyata bisa berbohong. Iya, mungkin bukan kayak manusia yang bisa ngomong bohong, tapi tikus bisa berpura-pura. Contohnya,
Tikus jantan kadang pura-pura cuek sama betina kalau ada tikus dominan di dekat mereka. Tapi kalau si pemimpin udah pergi, mereka langsung mendekati si betina. Ini menunjukkan bahwa mereka punya kesadaran sosial yang tinggi, bisa menilai situasi dan menyesuaikan perilaku mereka agar tetap aman. Lebih jauh lagi, tikus juga bisa merasakan emosi. Dalam beberapa penelitian, tikus yang melihat temannya kesakitan bisa menunjukkan tanda-tanda stres juga. Mereka ikut merasa nggak nyaman, bahkan bisa berhenti bermain atau makan. Hal ini membuktikan bahwa empati bukan cuma dimiliki manusia atau hewan peliharaan seperti anjing dan kucing. Tikus juga bisa merasa dan terhubung secara emosional dengan sesamanya. Kamu tahu nggak kalau tikus juga bisa mimpi? Dalam studi ilmiah, ditemukan bahwa otak tikus saat tidur menunjukkan gelombang otak yang mirip dengan manusia saat bermimpi. Mereka bisa mengulang kejadian yang mereka alami di siang hari dalam tidurnya. Jadi, kalau mereka habis menjelajah tempat baru atau menemukan jalur ke makanan, otak mereka akan mengulang proses itu saat tidur. Seolah-olah mereka sedang latihan ulang dalam mimpi. Ini bisa dibilang cara mereka memperkuat ingatan dan meningkatkan kemampuan bertahan hidup keesokan harinya. Dan ya, selain tidur dan bermimpi, tikus juga punya ritual sosial lain yang menarik. Mereka sering saling grooming, alias membersihkan satu sama lain. Ini bukan cuma soal kebersihan, tapi juga bentuk hubungan sosial. Tikus yang saling grooming biasanya punya ikatan yang kuat, dan ini bisa mengurangi stres mereka. Jadi kalau kamu lihat dua tikus kayak saling jilat atau bersihin bulu, itu artinya mereka dekat dan punya hubungan yang baik. Bahkan dalam kelompok, tikus yang sakit atau stres bisa mendapatkan perhatian lebih dari temannya lewat aktivitas ini. Dalam lingkungan laboratorium, tikus sering dijadikan hewan percobaan. Tapi bukan karena mereka lemah atau gampang dikendalikan. Justru karena struktur otak dan reaksi tubuh mereka mirip manusia dalam banyak hal. Jadi, dalam dunia sains, tikus dihargai karena bisa mewakili respon biologis manusia. Bahkan, banyak obat penting dan penemuan medis yang berhasil ditemukan karena bantuan tikus-tikus ini. Tapi, di luar laboratorium, di alam liar, tikus tetap punya sisi misterius. Mereka bisa beradaptasi di tempat yang ekstrem. Ada tikus yang hidup di gurun, ada yang di hutan, ada yang di saluran air kota besar. Bahkan, ada yang hidup di pulau terpencil. Setiap tempat punya tantangan sendiri, dan tikus mampu menyesuaikan perilaku serta fisik mereka agar bisa bertahan. Mereka juga jago bikin sarang. Sarang tikus itu bukan sembarang tempat tidur, tapi dirancang untuk menyimpan makanan, melindungi anak-anaknya, dan menjaga suhu tubuh. Bahkan, beberapa tikus bisa bikin sistem terowongan bawah tanah yang rumit banget. Kayak labirin. Ada jalur masuk, jalur keluar darurat, tempat penyimpanan makanan, dan area khusus buat bayi. Semua ini dibangun dari insting alami mereka, tanpa perlu belajar di sekolah arsitektur. Jadi, walaupun kelihatannya kecil dan gak penting, tikus ternyata punya dunia sosial, cara berpikir, dan kehidupan yang kompleks. Mereka bukan sekadar hama yang bikin repot, tapi makhluk cerdas dengan strategi hidup yang canggih. Dunia rahasia mereka mungkin tersembunyi dari mata manusia. Tapi, kalau kita mau memperhatikan lebih dalam, kita bakal sadar bahwa ada banyak hal luar biasa yang bisa dipelajari dari tikus. Sekarang, kita bahas sesuatu yang mungkin jarang banget kita pikirin. Hubungan antara manusia dan tikus. Selama ini, kalau dengar kata tikus, pikiran kita langsung ke arah negatif. Hama, pengganggu, perusak, sumber penyakit. Pokoknya semua yang jelek-jelek. Tapi coba deh, kita geser sedikit sudut pandangnya, karena ternyata hubungan antara tikus dan manusia itu udah terjalin sejak ribuan tahun lalu. Dan gak sesederhana yang kita kira. Bahkan bisa dibilang cukup kompleks, menarik, dan kadang mengejutkan. Tikus udah hidup berdampingan sama manusia sejak zaman dulu banget. Mereka bukan hewan yang sengaja dipelihara kayak anjing atau kucing, tapi secara alami mereka tertarik sama lingkungan manusia. Karena di situ ada makanan, tempat berteduh, dan peluang untuk bertahan hidup. Sejak manusia mulai bercocok tanam dan membangun permukiman, tikus ikut nebeng tinggal di sekitar kita. Awalnya mungkin dianggap gangguan, tapi lama-lama mereka jadi bagian dari ekosistem manusia, suka nggak suka. Yang menarik, di beberapa budaya, tikus justru dianggap hewan suci.
Contohnya, di India. Di sana ada kuil terkenal bernama Karni Mata Temple di Rajasthan. Dan percaya atau enggak, kuil itu didedikasikan khusus untuk tikus. Di dalam kuil itu hidup ribuan tikus yang dianggap sebagai reinkarnasi dari jiwa manusia yang terpilih. Mereka dihormati, dikasih makan, bahkan disediakan tempat khusus untuk tidur. Pengunjung yang datang ke kuil itu bahkan menganggap, melihat, atau bersentuhan dengan tikus sebagai tanda keberuntungan. Gimana? Udah kebayang belum? Betapa jauhnya pandangan mereka terhadap tikus dibanding kebanyakan orang. Tapi, bukan cuma di India. Di beberapa tempat lain, tikus juga punya tempat khusus dalam budaya atau kepercayaan masyarakat. Dalam mitologi Tiongkok misalnya, tikus adalah salah satu dari 12 shio. Dan mereka dianggap sebagai simbol kecerdikan dan kelimpahan. Gak heran kalau orang-orang yang lahir di tahun tikus sering digambarkan sebagai orang yang cerdas, licik, dan punya insting bisnis yang tajam. Jadi meskipun banyak yang ngerasa jijik atau takut sama tikus, sebenarnya hewan ini punya tempat yang cukup spesial di hati sebagian orang. Hubungan antara manusia dan tikus juga berkembang di bidang ilmu pengetahuan. Ini yang paling mind-blowing. Ternyata, struktur otak tikus itu punya banyak kesamaan dengan otak manusia, baik dari segi bentuk, koneksi saraf, hingga cara kerjanya dalam merespons rangsangan. Karena itulah, tikus sering banget dijadikan hewan percobaan dalam penelitian medis dan psikologis. Bukan karena mereka hewan yang gampang dibohongi, tapi justru karena mereka pintar dan bisa memberikan hasil yang relevan untuk memahami perilaku dan reaksi manusia. Banyak banget obat-obatan yang kamu atau keluargamu konsumsi sekarang, mulai dari antibiotik, obat kanker, sampai vaksin itu semua pernah diuji coba dulu ke tikus. Tujuannya bukan menyiksa mereka, tapi untuk memastikan bahwa obat itu aman buat manusia. Tanpa adanya peran tikus dalam dunia laboratorium, kemajuan dunia kesehatan mungkin akan jauh lebih lambat. Bahkan, dalam penelitian tentang Alzheimer, autisme, depresi, diabetes, dan berbagai penyakit kronis lainnya, tikus jadi pahlawan tanpa tanda jasa yang hasil eksperimennya sangat membantu para ilmuwan. Lucunya, tikus juga bisa digunakan untuk menguji reaksi emosional. Ada eksperimen di mana tikus diajari untuk menekan tuas demi mendapatkan hadiah makanan. Kalau mereka dikasih kejutan kecil yang menyakitkan, mereka bakal berhenti menekan tuas itu. Tapi setelah rasa takutnya hilang, mereka akan coba lagi. Dari sini, para ilmuwan bisa mengukur keberanian, rasa takut, rasa penasaran, bahkan motivasi dalam otak tikus yang semuanya ternyata punya pola mirip dengan manusia. Nggak berhenti di situ. Tikus juga bisa dilatih buat tugas-tugas tertentu. Di Afrika misalnya, ada organisasi yang melatih tikus raksasa Afrika-Afrikan, Giant Pouch Rats, buat mendeteksi ranjau darat yang tertanam di tanah. Mereka punya indera penciuman luar biasa dan bobot tubuh yang ringan, jadi bisa melintasi area ranjau tanpa memicu ledakan. Hasilnya luar biasa. Tikus-tikus ini berhasil menyelamatkan banyak nyawa dengan mendeteksi ranjau yang tersembunyi. Bahkan, mereka juga dilatih buat mendeteksi penyakit seperti tuberkulosis lewat sampel air liur. Ini jelas nunjukin bahwa tikus bukan cuma hewan kecil yang cerdik, tapi juga bisa sangat berguna dalam kehidupan manusia kalau kita tahu cara memanfaatkannya dengan etis. Tapi sayangnya, pandangan kebanyakan orang terhadap tikus masih negatif. Setiap kali ada tikus muncul di rumah, reaksi kita langsung panik, jijik, atau buru-buru nyari sapu atau perangkap. Ini nggak sepenuhnya salah, karena tikus memang bisa bawa penyakit seperti leptospirosis atau salmonella, terutama kalau mereka hidup di lingkungan kotor dan nggak terkontrol. Tapi masalahnya bukan pada tikusnya, melainkan lingkungan tempat mereka tinggal. Kalau suatu tempat bersih, rapi, dan gak ada sisa makanan sembarangan, tikus pun gak akan betah tinggal di situ. Ironisnya, manusia seringkali tanpa sadar menyediakan rumah mewah buat tikus. Makanan berserakan, tempat sampah terbuka, gudang berantakan, celah-celah sempit yang jarang dibersihkan, semua itu bikin tikus betah. Jadi kalau dipikir-pikir, tikus itu cuma memanfaatkan peluang yang kita ciptakan sendiri. Mereka cuma menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dan, seperti yang kita bahas di bab sebelumnya, tikus itu jago adaptasi. Mereka bukan datang untuk nyusahin, tapi
Karena mereka tahu di sekitar manusia ada peluang hidup yang lebih besar. Dalam dunia pertanian, tikus memang sering dianggap hama karena bisa merusak tanaman dan hasil panen. Tapi, banyak juga penelitian yang menunjukkan bahwa tikus bisa menjadi indikator kesehatan ekosistem. Kalau jumlah mereka terlalu banyak, bisa jadi ada ketidakseimbangan di lingkungan. Tapi kalau mereka menghilang, itu juga bisa jadi tanda bahwa ada kerusakan lingkungan yang serius. Jadi kehadiran tikus sebenarnya bisa dijadikan bahan evaluasi dalam menjaga keseimbangan alam. Dalam konteks kota modern, tikus dianggap sebagai bagian dari urban wildlife. Mereka hidup di bawah tanah, di saluran air, di balik dinding gedung, dan mereka berkembang biak dengan sangat cepat. Ini tantangan besar buat pengelolaan kota. Tapi menariknya, banyak peneliti yang mulai tertarik untuk mempelajari bagaimana tikus beradaptasi dengan lingkungan kota. Mereka bahkan bikin peta jalur tikus, ngelacak rute harian mereka, dan mempelajari bagaimana tikus bisa menghindari jebakan atau detektor manusia. Studi ini bukan cuma soal membasmi tikus, tapi juga tentang memahami cara berpikir dan bertahan hidup mereka yang makin hari makin pintar. Hubungan antara manusia dan tikus juga bisa dilihat dari bagaimana kita memposisikan mereka dalam cerita-cerita populer. Lihat aja, film atau kartun. Ratatouille, film Pixar yang bikin tikus jadi tokoh utama yang jago masak, atau Stuart Little, tikus kecil yang jadi bagian dari keluarga manusia. Bahkan dalam budaya barat, ada banyak tokoh tikus lucu seperti Mickey Mouse dan Jerry dari Tom dan Jerry. Meskipun ini fiksi, tapi secara nggak langsung menggambarkan bahwa kita punya sisi yang juga bisa menyukai tikus selama mereka dibingkai dengan cara yang menyenangkan. Dan dari sinilah kita bisa mulai melihat bahwa hubungan antara tikus dan manusia bukan cuma soal pertempuran abadi antara pengganggu dan pemilik rumah. Tapi lebih dari itu, ini adalah hubungan simbiosis yang rumit. Kadang saling ganggu, kadang saling bantu, kadang bikin repot, kadang juga menyelamatkan hidup. Tikus bukan hanya hewan kecil yang nyelinap di malam hari. Mereka punya peran dalam sejarah manusia, dalam dunia kesehatan, dalam budaya, dan bahkan dalam ilmu pengetahuan. Mereka bukan cuma makhluk yang harus dibasmi, tapi juga makhluk yang bisa diajak belajar, asal kita mau membuka sudut pandang. Jadi, setelah semua fakta ini, mungkin sekarang kamu jadi punya pikiran baru soal tikus. Bukan berarti kamu harus pelihara mereka di rumah. Tentu aja enggak. Tapi setidaknya, kita bisa lebih menghargai peran mereka. Dan berhenti menganggap mereka cuma sebagai musuh. Karena kalau kita pikir-pikir lagi, mungkin justru manusia yang selama ini terlalu egois, ngambil semua ruang di bumi, dan lupa kalau makhluk lain juga punya hak buat bertahan hidup. Tikus gak pernah minta dilahirkan di dunia manusia. Mereka cuma berusaha bertahan di tengah dunia yang terus berubah. Dan satu hal yang pasti, mereka akan terus ada, terus belajar, dan terus berkembang sama seperti manusia.